Kalau andai kata ada pembagian warisan gitu, kalian datang nggak? Warisan loh, duit. Datang duit kok. Iya. Hah? Nggak datang? Oh iya. Ya artinya kalau Anda itu anggota keluarga, ya datanglah. Karena itu adalah bagi-bagi warisan. Tapi sekarang kita ini duduk di majelis ilmu itu nunggu pembagian warisan. Kok bisa? Ingat, kita bermajelis ilmu ini itu nunggu dapat warisan. Warisan dari mana? Warisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok bisa? Nah, tak kasih dalilnya. Diriwayatkan oleh Imamul Bukhari. Siapa yang tahu namanya Imam Bukhari? Siapa yang tahu namanya Imam Bukhari? Anak santri, anggapnya ditutup. Tak kasih dalil nanti antum. Gak ada yang tahu? Imam Bukhari. Allah musta'an. Saya nanya, siapa nama pemain bola yang terkenal yang menang terus itu siapa namanya? Itu apal itu. Aku aja nggak tahu siapa namanya ya. Namanya Muhammad ibnu Ismail. Yaqul Imamul Bukhari rahimallahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabil Mufrad. Menceritakan dari sahabat Abu Hurairah. Siapa namanya Abu Hurairah? Abdurrahman ibnu Sakhr. Menurut Ibnu Hajar dalam kitab Takrib. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala Abu Hurairah itu datang ke pasar Madinah. Faqala Abu Hurairah, ala ta'tu ila baiti Rasulillah qad wuzzi'at fihi al-mirath. Apakah kalian tidak datang ke rumah Rasulullah? Sekarang lagi dibagi-bagi warisan. Fadhahabu, pakai fa, bukan pakai thumma loh. Namanya pakai fa itu berarti ada mutarahi, langsung berangkat. Kalau pakai thumma ada jedanya. Fadhahabu, mereka pun berangkat ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak tahu tokonya ditutup apa enggak itu. Oh, pembagian warisan nih. Nah, setelah mereka datang ke rumah Rasulullah, fawajadu, mereka menjumpai nggak ada pembagian warisan, nggak ada. Yang ada hanya di masjid Rasulullah itu halaqatul ilmi, halaqah ilmu. Farajau, mereka pun pulang. Falahiqahum Abu Hurairah. Abu Hurairah menjumpai mereka. Katanya Abu Hurairah, kamu dapat apa dari warisannya Nabi? Mana warisan apa? Ada yang datang, ada pembagian warisan. Ke warisan apa katanya? Faqala Abu Hurairah, ala ta'lamu, apakah anda tidak mengetahui anna fi masjid Rasulillah, bahwasanya di masjid Rasulillah ada halaqatil ilmi, ada halaqah ilmu. Qalu Nabi, ya. Iya benar. Faqala Abu Hurairah menyebutkan hadis yang panjang dan dia mengatakan al-anbiya'u lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Ketahuilah para sahabat bahwasanya para nabi itu tidak mewarisi dinar wala dirham.
Akan tetapi mereka mewarisi ilmu. Barang siapa yang mengambil warisan ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Berarti jelaskan, para nabi itu nggak ninggalin duit, nggak ninggalin duit, tapi ninggalin ilmu. Pertanyaannya sekarang, antum ngambil warisannya nabi banyak nggak? Nah, ini dia. Sekarang ayo ngaca. Kira-kira saya ini sudah ngambil warisan Nabi berapa ini? Dilihat. Belajar nahwu? Iya apa enggak? Oh, enggak, berarti sedikit. Kok enggak ada kan? Nah, masalah hukum, hafal Quran, hafal hadis, ngaji ini, ngaji itu, selesai kitab ini kita. Oh, enggak kabeh, berarti olah-olah enggak dapat warisannya Nabi, kecuali dikit. Alhamdulillah dapat hidayah, ngaji sunnah sih mending. Kalau enggak, waduh, gak dapat warisan Nabi sama sekali, rugi sekali. Dan Nabi mengatakan, lihat, siapa yang mengambil warisan Nabi, warisan ilmu, maka dia telah mengambil keuntungan yang besar. Oleh karenanya teman-teman semuanya yang belajar di pesantren apa yang namanya, di Penegoro, nggak ada panggilannya ya, panggilan di Penegoro ya, masya Allah, pahlawan kita yang luar biasa. Kita nggak dapat warisannya Nabi, masya Allah, rugi sekali. Antum sekarang ini yang diberikan oleh Allah kemudian, ayo belajar, ambil sebanyak-banyaknya warisan Nabi ini, pelajari agamanya Rasulullah, pelajari agamanya Allah Subhanahu wa taala, pelajari sunnahnya Rasulullah, pelajari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti Anda telah mengambil warisan yang banyak, Anda kaya. Anda kaya. Karena apa? Karena ilmu itulah yang menjadikan Anda bahagia dunia dan akhirat. Ilmu itulah yang menjadikan Anda memperoleh surga, yang mana surga itu ghayah kulli muslim, tujuan seorang muslim yang dia beriman dengan Allah dan hari akhirnya, pasti mereka membutuhkan dan menginginkan surga itu dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka ayo semangat ngaji, ayo semangat hadir di majelis ilmu. Sesibuk apapun Anda sempatkan dan luangkan, dan harus diluangkan untuk mencari warisan Rasulullah, warisan para nabi, warisan yang membahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Andai kata bapak kita mati, andai, terus jatah kita 1 M, terus Anda posisi kerja dan harus libur kerjanya, kira-kira berani nggak libur? Berani nggak libur? Kalau nggak libur, nggak dikasih itu 1 M. Bahkan disuruh libur 1 minggu, misal contoh, libur nggak? Libur 1 M nih. Disuruh berhenti kerja, kira-kira berani nggak? Berani ya, 1 M loh. Masya Allah. Dan lihat apa bandingannya dengan ilmu, dengan warisannya Nabi. Gak ada bandingannya. Warisannya Nabi lebih daripada 1 M, melebihi dunia dan akhirat. Kok bisa? Yaqulu Rasul alaihi salatu wassalam an Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan oleh Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaa ila ashabis suffa, pernah Rasulullah itu datang ke penduduk Suffah, sahabat yang gak punya tempat tinggal, duduk di emperan masjid. Jadi Rasulullah, hei sahabat, ala ta'tuna ila bathana fata'khudhu minhu. Sahabat, mau nggak kalian
berangkat ke kota Bathan, kota yang dekat dengan kota Madinah. Ngapain Rasulullah? Mengambil 2 unta terbaik gratis, min ghairi ismin wala qati'ati rahim. Ngambil 2 unta itu tanpa harus berbuat dosa dan tanpa berbuat memutus silaturahim. Wah, sahabat ditawari 2 unta gratis terbaik lagi. Qalu bala ya Rasul, ya nggih wae Rasulullah, tak berangkat Rasulullah, wong gratis kok. 2 unta itu kalau kita perhatikan, kalau mungkin dengan mobil mahal lah, ya, mobil Pak Pras mungkin ya, sakmono lah Pak Pras ya. Artinya kan begitu. Oh, gratis itu dikasih, wow, gelempol. Lihat apa kata Rasulullah, wahai sahabat, ala yaghdu ahadukum ilal masjid fayaqra'u ayataini au yata'allamul khaira ahabbu ilallah min hadhihi. Wahai sahabat, kenapa salah satu di antara kalian tidak berangkat ke masjid lalu membaca 2 ayat? 2 ayat toh ya, membaca 2 ayat atau belajar kebaikan. Itu lebih dicintai oleh Allah. Membaca 2 ayat itu lebih dicintai oleh Allah daripada 2 unta tadi. Paham maksudnya? Berarti, Masya Allah, berarti moco 2 ayat loh, nggak paham, sepenting moco 2 ayat itu lebih dicintai oleh Allah daripada apa? 2 unta terbaik itu. Kalau saya disuruh milih, Ustaz, antum mau nggak mobil bagus mewah, duit akeh, ya kan, sama moco 2 ayat di masjid, ngadiri taklim Khaliful Hadi, kira-kira milih mana ya? Dikasih pilihan gini, nggak usah hadir di majelisnya Khaliful Hadi, tapi tak kasih ya wah, mobil, tak kasih ini, pilih mana Atum? Jawabannya Masya Allah, ya mobil lah, jelas, ngapain juga hadir di majelis kan? Enak mobil, itu jawaban kita dan pasti bilang begitu, ya kan? Nah, karena kita itu pengen dunia, itu jawabannya. Jawaban hati yang sakit ya. Jawaban hati yang penuh dengan kerinduan terhadap dunia. Masya Allah. Ya. Dan Masya Allah bagus. Maksudnya gak salah kok. Bener kok. Jelas ya. Yaqulun Nawawi rahimallahu ta'ala, ketika menyarah hadis ini, faqal fadlul ilmi, keutamaan ilmu, wa fadlu hudhuri majalisil ilmi, dan keutamaan hadir di majelis ilmu itu katanya khairun indallah, lebih baik di sisi Allah, ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, minad dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Nah, tinggal di sisi siapa, dunia ataukah ilmu, dunia atau majalisul ilmi? Hah? Ya, kalau di sisi kita, ya enak dunia lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih baik hadir di majelis ilmu. Maka amat tidak terpuji andai kata ada orang jangan hadir di majelisnya si Ahlus Sunnah, mengharamkan pahala yang besar, nggak boleh hadir lah, piye dia itu selama dia Ahlus Sunnah. Mentahdirnya, mengingatkannya karena perselisihan yang nggak jelas, karena iri, waduh tambah susah lagi. Dia pengen dapat keutamaan, pengen dapat ini, kok nggak boleh hadir, malah lucu kan? Berat sekali orang ini malah. Nah, teman-teman semangat. Ingat dulu ya kata Imam Nawawi, apa yang antum sekarang di atasnya, belajar ilmu agama, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah daripada dunia dan seisinya.
Bersabarlah, harus sabar. Makan enak nggak di pondok? Nggak enak. Enak, antum seenak, alhamdulillah. Kita dulu belajar, aduh, belajarnya kita di Yaman beda dengan di Madinah. Guru kami dia bilang gini, Syekh bilang gini, wallahi demi Allah, aku ngasih kalian makan enak itu bisa. Tapi saya khawatir bermakan enak turu aja. Ini yang nggak disukai oleh Syekh. Makanya kita makan nggak enak biar makannya nggak banyak. Kalau orang itu makannya dikit, sedikit tidur. Kalau makannya banyak, banyak tidur. Kalau banyak tidur alias bodoh. Pintar dari mana banyak tidur? Pintar dari mana? Karena ilmu itu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan belajar. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu diraih dengan belajar, bukan dengan tidur. Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Imam Muslim itu dalam kitab sahihnya, ketika dia mencari hadis, ya dia menukilkan dari seorang imam, anda lupa imam ini. Imam ini Pak, muter dalam hadis, muter ini hadis ini hadis lemah, dicari pokoknya muter dia. Lalu dia mengatakan, innal ilma la yunalu birahatil jism. Ilmu itu tidak mungkin diraih dengan jasad yang enak. Ilmu itu nggak mungkin diraih dengan sesuatu yang nyaman. Masya Allah, melarat ya. Dari ilmu itu melarat. Makanya melarat itu, susah itu, keutamaan ilmu itu di sisi Allah luar biasa. Makanya muliakan orang-orang memiliki ilmu. Karena Allah muliakan mereka. Muliakan majelis ilmu. Karena majelisnya para malaikat. Majelisnya ulama. Majelisnya malaikat adalah majelis ilmu. Yaqulu Rasulullah alaihi salatu wassalam. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Inna lillahi malaikatan sayyarina yatufuna halaqadz dzikri. Sesungguhnya Allah itu punya malaikat. Malaikat itu keliling ke dunia ini, keliling aja. Ngapain keliling? Mencari halaqah zikir. Mencari halaqah apa? Halaqah zikir, Masya Allah. Malaikat ini muter-muter ini ternyata di pondok Pangeran Diponegoro. Kota apa ini? Terus Bali aja nggak tahu namanya apa itu. Wes ada halaqah ilmu, Masya Allah. Falamma wajadu, tatkala malaikat mendapati di sini ada halaqah zikr, halaqah ilmu, qalu, mereka bilang, ta'alau halumu ilaina, ayo malaikat-malaikat, kemarilah, di sini ada halaqah ilmu. Fahadharu, lalu mereka pun hadir. Wa mala'u ma baina aidihim ma bainahum wa baina sama. Para malaikat itu memenuhi majelis itu antara mereka dan antara langit, full dengan malaikat. Makanya ulama bilang majalisul ilmi majalisul ulama, majalisul ilmi majalisul malaikat. Majelis ilmu adalah majelisnya malaikat. Majelisnya malaikat. Malaikat saja itu mendengarkan ilmu, mendengarkan zikir, itu malaikat. Jelas insya Allah. Nah jangan sampai ngantuk. Dulu malaikat ngantuk lu piye. Malaikat nonton liatin antum ngantuk, janganlah. Semangat. Tunjukkan kita itu butuh ilmu. Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Jangan males. Jangan gak semangat. Semangat. Majelisnya ulama, majelisnya malaikat loh. Kok ngantuk lu piye? Bahkan majelis ilmu itu yatabaha bihil malaika. Allah itu bangga dengan majelis ilmu. Allah itu bangga disebut-sebut kita itu di sisi malaikatnya, dan Allah bangga di sisi malaikatnya dengan hamba-hambanya yang mereka bermajelis ilmu, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok ngantuk lu piye? Dibanggakan oleh Allah lah kita
Ngantuk loh piye, coba bayangkan. Jangan ngantuk lah, dibanggakan oleh Allah. Seneng gak kalian dibanggakan oleh Allah? Seneng lah. Allah yang membanggakan kita. Kebanggaan Allah loh. Masya Allah, luar biasa. Baik, kita lihat hadis. Kemudian Allah nanya kepada para malaikat. Wa huwa a'lamu. Sedangkan Allah itu tahu. Allah tahu tapi nanya malaikat. Jadi ini Allah. Nah, Allah nanya ke malaikat itu. Malaikat bahasa kita lah bahasanya kan. Hadis panjang. Mereka itu ngapain wahai malaikat? Jadi malaikat, hamba-hambamu ya Allah, yukabbiruna, bertakbir memuji engkau, bertahmid, tahlil, pokoknya memuji engkau semuanya. Katanya Allah, apakah mereka melihat aku? Oh enggak ya Allah, mereka enggak melihat engkau. Jikalau mereka itu melihat engkau ya Allah, tambah semangat memuji engkau. Nanya lagi Allah, apa yang mereka berlindung darinya? Malaikat jawab, mereka berlindung dari neraka. Allah nanya, apakah mereka melihat neraka? Kalau enggak ya Allah, andai kata mereka melihat neraka, sungguh mereka lebih semangat lagi berlindung dari neraka. Lihat katanya Allah, Ushhidukum bi'anni ghafartu lahum. Aku jadikan malaikat-malaikat sebagai saksi bahwasanya aku Allah mengampuni mereka. Masya Allah. Kita ini orang yang suka di majelis zikir, majelis ilmu, dapat pengampunannya Allah. Seneng nggak? Kuna males. Seneng Masya Allah. Apalagi dapat pengampunan, ada kopi, ada makan, enak sekali Wisan. Udah ada makan, udah ada kopi, oh enak sekali. Udah dapat pengampunan, ada kopi, ada makan, oh enak sekali. Jelas insya Allah? Semangat. Terus perhatikan lagi. Faqala malakun. Jadi malaikat, ya Allah, ada rajulun, ada seorang laki-laki, walahu dzunub, dia punya banyak dosa dia itu. Ya'ti ila majalisiz dzikri, dia datang di majelis-majelis ilmu itu lihajatin, karena sebuah kebutuhan. Jadi dia datang ke majalisul ilmi itu bukan untuk belajar, tapi kebetulan, ingat ya, kebetulan ada perlu, lalu dia nunggu di majelis ilmu. Dia punya dosa ya Allah, ampuni dia ya Allah. Apa kata Allah? Qad ghafartulah, sungguh aku ampuni dia. Lalu Allah mengatakan, la yasqa bihim jalisun, berteman dengan orang yang ada di majelis ilmu nggak rugi, jari ini Allah. Nggak rugi berteman dengan orang-orang yang ada di majelis ilmu, itu nggak rugi. Kok bisa nggak rugi? Coba lihat kanut. Apa kanut bahasa? Dia ikut dapat ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dia datang bukan untuk belajar, sebuah kebutuhan. Contoh. Ustaz Badrimin iki asli nggak masuk ke majelis ilmu. Dia pingin ngelamar anaknya Pak Sugeng. Contoh, Pak Sugeng lagi belajar. Dia cari-cari mana Pak Sugeng. Waduh, Pak Sugeng bagian depan nih. Ya wes tak nunggu aja. Dia datang ke majelisnya bukan untuk ngaji, karena ada keperluan dengan Pak Sugeng, pingin menikahi anaknya. Tapi Masya Allah, menguntungkan teman dengan Pak Sugeng, dengan majelis ilmu, menguntungkan. Apa keuntungannya? Dia dapat ampunan, bayangkan. Enak nggak? Enak Epol. Gini kok nggak mau loh piye? Gini kok kita itu nggak semangat gimana? Wagi diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain, qad budilat sayi'atuhum bihasanat. Kejelekan-kejelekan mereka diganti oleh Allah dengan kebaikan.
dosa-dosa yang kita lakukan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan. Masya Allah, diganti ya kawan. Enak pol kan? Enak, ono pole lo ya. Enak pol, diganti kejelekan kita dengan kebaikan. Kurang apa coba lihat. Gini loh kita kok nggak semangat hadir di majelis ilmu.